Pada video kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi di NVivo. Visualisasi di NVivo biasanya untuk membahas atau mereview hipotesis yang telah kita buat sebelum melakukan analisis, sehingga kita juga bisa mereview desain penelitian kita, apakah data koleksinya telah sesuai codingnya atau belum bisa menjawab dari pertanyaan penelitian kita. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menganalisis data yang kita sudah punya. Jadi apakah kita sudah bisa membedakan misalkan antar umur, apakah ada perbedaan mengenai pembahasan suatu topik misalkan. Nah, kemudian visualisasi ini juga bisa digunakan sebagai report. Pada umumnya visualisasi di NVivo ada dua macam. Yang pertama itu chart, yang kedua adalah hierarchy charts. Chart biasanya digunakan untuk mengetahui atau membuat jawaban dari pertanyaan, misalkan apa topik yang paling dominan pada usia tertentu misalkan, atau misalkan pertanyaan topik yang paling banyak dibahas di Twitter dan lain-lain. Itu biasanya menggunakan chart. Perbedaannya mengenai hierarchy chart itu biasanya adalah untuk membandingkan antar coding. Biasanya kita membandingkan parent dan child. Jadi di parent misalkan 50% dari file tersebut membahas mengenai suatu parent coding. Namun kita ingin mengetahui setiap child coding itu berapa persen. Nah, biasanya itu menggunakan hierarchy chart. Karena di chart kita tidak bisa membandingkan antar coding. Baik, kita mulai mengenai chart terlebih dahulu. Misalkan di sini sebagai contoh kita ingin mengetahui sebaran usia yang berbicara atau membahas mengenai lingkungan. Kita klik dulu coding yang kita ingin bahas, kemudian kita bisa klik visualize, dan ini ada beberapa macam, ada chart node coding dan dibedakan menjadi atribut. Chart node coding itu tidak membedakan sesuai dengan atribut yang kita pilih. Ini biasanya membandingkan orang atau nama-nama tertentu. Nah, berbeda dengan atribut. Misalkan kita ingin membahas tadi tentang usia. Atributnya adalah usia. Jadi kita pilih atribut mengenai usia. Nah, ini sudah ditentukan atributnya. Kemudian dari atribut itu biasanya ada beberapa kelompok. Misalkan kelompok umur 10-20 atau biasanya juga 20-30 dan lain-lain. Namun jika kita ingin memilih beberapa saja, kita bisa atur di sini. Atributnya sudah, kemudian di axisnya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu percentage coverage, jadi ada seberapa banyak atau seberapa luas, seberapa panjang kata-kata yang ada di coding. Kemudian ada number of coding reference, jadi ada berapa reference yang mengacu atau membahas pada pembahasan atau topik tertentu. Kemudian ada number case coded, biasanya misalkan di sini umur, jadi ada berapa orang yang berumur tertentu membahas topik tertentu. Jadi itu perbedaannya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan
mengetahui grafik yang ada di sini. Jadi kita bisa tahu bahwa yang membahas mengenai lingkungan itu lebih banyak di usia 50 sampai 59. Ini adalah contoh chart, jadi kita bisa menyesuaikan grafik-grafik yang kita inginkan. Nah, kemudian jika kita ingin mengekspor gambar atau grafik ini, kita bisa klik kanan, kemudian kita export chart. Nah, nanti kita akan bisa menyimpannya dalam bentuk gambar. Baik, kita akan beralih ke hierarchy chart. Misalkan kita juga membahas mengenai lingkungan, kita klik di parent codingnya, kemudian kita pilih hierarchy yang di sini. Jadi berdasarkan files coded, bisa berdasarkan nodes dan lain-lain. Kita pilih yang nodes, jadi berdasarkan yang telah di coding. Nah, ini bisa kita ini seluruhnya, jadi membahas mengenai attitude dan lain-lain berdasarkan jadi seluruh dari parent node. Kita coba, karena kita ingin hanya lingkungan saja. Nah, jadi kita pilih ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa di parent coding natural environment lebih banyak membahas mengenai water quality dibandingkan misalkan dengan ecosystem service. Nah, untuk menyimpan gambar ini, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Baik, itu tadi video mengenai visualisasi di NVivo. Bisa menggunakan chart, bisa menggunakan hierarchy chart, tergantung dari tujuan visualisasi kita.